Untuk mencari minimum spanning tree atau MST, kita akan mempelajari dulu yang dari algoritma prim. Oke, ini adalah untuk mencari minimum spanning tree atau pohon merentang minimum menggunakan algoritma prim. Dimana dasarnya algoritma prim ini langkah pertamanya mencari bobot minimum dulu dari graf tersebut, dari graf G, kemudian dilanjutkan mencari bobot minimum yang saling bersisian. Jadi melanjutkan langkah gitu ya, jadi seperti membuat lintasan. Baik, ini ya langkah pertama, algoritmanya ini. Pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, ambil dari seluruh sisi yang bobotnya minimum, itu yang mana kita ambil sebagai langkah pertama. Kemudian langkah berikutnya, dari sisi yang sudah kita ambil yang pertama kali di langkah 1 ini, kemudian kita lanjutkan dari simpul tersebut menuju kemana, menuju ke simpul yang lain dengan melalui sisi yang bobotnya minimum juga. Terus ini diulangi ulangi langkah 2 sebanyak n-2 kali. N ini adalah banyaknya simpul ya. Ini pseudocode-nya ya, untuk pseudocode-nya ini. Sekarang kita lihat bagaimana cara kerjanya dari contoh berikut. Baik, langkah 1 tadi pertama kita pilih yang bobotnya minimum dulu. Ini ada bobot 10, 50, 40, 35, 15 dan seterusnya. Yaitu kita punya 6 sisi, 6 simpul, yaitu simpul 1, 2 sampai simpul 6. Sekarang kalau kita lihat bobot minimumnya adalah sisi 1 ke 2, yaitu 10. Maka langkah pertama kita ambil 1 ke 2 ini. 1 ke 2 kita ambil, kemudian dari 1 menuju 2. Dari 2 kita lihat bobot yang minimum itu berapa saja. Maaf, bobotnya sebelum mencari yang minimum ya, kita lihat dulu dari 2 itu langkahnya bisa ke 6 sebesar 25, bisa ke 5 sebesar 40, dan bisa ke 3 sebesar 50. Dari 25, 40, dan 50, ini kita pilih yang paling minimum, yaitu ke 6, yaitu bobotnya adalah 25. Jadi dari 10, dia lanjut 25, dari 2 ke 6. Selesai sampai situ, sampai simpul 6, kemudian dilanjutkan lagi. Simpul 6 ini berapa saja? Dia keempat bobotnya 20, kelima bobotnya 55, dan ketiga bobotnya adalah 15. Dan yang minimum, yang paling kecil itu adalah 15, yaitu simpul menuju ke 3. Jadi, tahapannya, sudah sampai sini ya, sampai dia menuju ke 3, 15. Kemudian, sampai 15 ini sudah ada berapa titik nih? 1, 2, 3, 4. Sedangkan kita punya 6 titik, 6 simpul. Maka kita lanjutkan lagi 6 simpul itu, yaitu tadi kita baru punya simpul 1, 2, 6, dan 3. Berarti kurang 4 dan 5. Nah, kita tinggal lihat. Kalau di sini 4 dan 5, ini yang 5-nya ya. Ini yang 4. Maka untuk yang 5 itu berarti diteruskan dari 3 tadi, kita teruskan. Dari 3 itu paling kecil kemana nih? Ke 50 atau ke 35. Kalau yang 15 sudah ya tadi, dari 6 ke 3, 15. Kemudian dari 3 ternyata paling kecilnya menuju ke simpul 5. Berarti langsung dia meneruskan mengambil ke sini, simpul 5. Ini ya, menghadirkan simpul 5 dan dia akhirnya memilih ke sini, 35. Kemudian yang terakhir, simpul 4. Untuk yang simpul 4, tadi sebelum ke simpul 5, kita consider yang simpul 4 dulu ya. Nah, untuk menuju simpul 4, itu paling dekat ketika melalui bobot yang mana? Melalui sisi yang mana? Kita lihat 4 itu bisa terhubung dari 1 sebesar 30,
bisa terhubung dari 6 sebesar 20. Berarti kan paling kecilnya adalah yang ini ya, 20. Maka nanti dari 6 dia lanjut lagi ke 4. Setelah itu mengkonsider simpul kelima, mempertimbangkan simpul yang kelima, itu dilihat sisi yang paling kecilnya yang mana. Oh, ternyata dari 3 tadi ya, sudah dijelaskan dari 3 lanjut ke 35. Lanjut ke 5 melalui bobot yang 35. Sehingga ini adalah hasil akhirnya. Seperti ini. Ya, kemudian kalau kita jumlahkan bobotnya, ini ya, digambarkan ulang di sini, kita dijumlahkan seluruh bobot yang ada, ternyata hasilnya adalah 105. Di sini diberikan keterangan bahwa pohon merentang yang dihasilkan memang tidak selalu unik. Unik di sini maksudnya adalah tunggal, hanya satu saja hasilnya tidak. Jadi bisa jadi ada orang yang mengerjakan dengan cara algoritma prim juga, tapi hasilnya berbeda dengan bobot yang bisa jadi sama-sama 105. Ya, memang dia tidak unik alias tidak selalu tunggal jawabannya. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Jadi, misalnya ada, ini kalau ini kan memang bobotnya berbeda-beda ya. 10, 30 ini tidak ada yang sama sekali. Misalnya ada 2 yang bernilai 30, nah itu biasanya bingung memilih yang mana. Tinggal pilih saja salah satu dan itu menghasilkan pohon merentang yang tidak unik, alias bisa jadi ada 2 jawaban yang hasilnya benar.